morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Nah, hari ini kita akan bahas saham gold emas, yaitu MDKA, kemudian PSAB. Kenapa kita bahas MDKA atau PSAB? Nah, MDKA Mbak sangat tertarik dengan manajemennya, pengelolanya, yaitu Pak Edwin Suryajaya dan Pak Garibadi Thohir. Nah, Pak Edwin kata kuncinya itu benar-benar hampir 90% lebih tidak ada usaha yang dia pegang itu tidak sukses. Itu kata kunci pertama ya, karena selain bisnisnya bagus dan ini adalah momentum, memang secara pengaruh secara langsung itu sudah bisa terjadi antara harga saham dengan kenaikan harga emasnya. Tapi secara fakta bisnis, ketika emas itu naik, tidak bisa kapasitas produksi emas itu dinaikkan secara drastis karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan. Nah, tapi setidaknya kenaikan emas itu sudah memengaruhi secara fisiologis pelaku pasar ini untuk mendorong harga saham MDKA. Nanti sampai kita lihat tentang bagaimana NPM-nya, bagaimana tentang ROE-nya, kemudian debt equity ratio, kemudian itu dan pernya saham ini masih layak dikoleksi. Itu tentang MDKA, masih akan terus bertumbuh. Nah, kemudian untuk saham-saham PSAB yang mendorong Mbak untuk membeli SAB adalah ini apa namanya itu, dia kerjasama dengan MDKA. Nah, tinggal menunggu ACC dari kreditornya, dia kapan akan di ACC. Begitu itu sudah selesai dan proyek yang di PANI itu dikerjakan, kan itu ada 4.000 hektar, sekarang yang 10% itu 400, itu yang 20 sudah dalam proses pengerjaan dan pengembangan lanjutan, 20 adalah 200 lagi untuk memulai eksplorasi lagi. Itu yang terjadi di PANI. Nah, PSAB ini adalah perusahaan pertambangan emas ya. Induk usahanya dari J Resources Asia Pasifik Tbk adalah J Resources Mining Limited dengan persentase kepemilikan 92,50%. Sedang induk usaha terakhir dari PSAB adalah JN Partner LP berkedudukan di Hong Kong. PSAB ini IPO-nya di harga 250 dengan harga nominal saham di 100. Itu sebenarnya banyak 30 juta lembar. Jadi memang kecil ya, itu pada tanggal 22 April. Nah, yang menarik Mbah Giso itu apa? Kenapa mengupas PSAB? Karena PSAB melakukan kerjasama dengan MDKA. Jadi dia joint agreement. Aslinya bahwa untuk mengoptimalkan kandungan mineral yang ada di blok PANI. Nah, PSAB dan MDKA ini menggabungkan proyek IUP PANI dengan blok PANI menjadi satu proyek, sehingga cadangan keseluruhan secara materialnya akan menjadi lebih besar. Nah, di PANI ini proyeksi mengandung sumber daya sekitar 72,7 juta ton pada kadar emas 0,98 gram per tonnya untuk setiap 2,3 juta ons emas. Nah, MDK dan PSAB usaha patungan ini melalui masing-masing intensitas anak usahanya, yaitu PT PANI Bersama Jaya PBT yang mengendalikan IUP PANI dan PT J Resources Nusantara atau JRN yang mengendalikan 100% untuk kepentingan dalam proyek PANI. Nantinya
PPP ini akan menerbitkan saham baru ke JRN, sehingga PBJ dan JRN akan memiliki masing-masing 60% dan 40%-nya adalah PBT. Nah, saat ini Tambang Panin dalam tahap eksplorasi melalui diamond drilling. Nah, kemudian bagaimana kondisi PSAB saat ini? Nah, kalau PSAB saat ini proyek-proyeknya itu ya masih pengembangan tambang emas di Blok DOP di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, dan masih dalam proses pembebasan lahan, sekaligus dia masih mempersiapkan infrastruktur untuk tambang. Nah, rencananya tambang di Blok DOP itu beroperasi semester 2 tahun 2001. Di situ ada potensi emasnya yang bisa ditambang itu sekitar 1, juta troy ounce. Nah, PSAB yang biasanya ini PSAB berpotensi memproduksi sekitar 60.000 troy ounce sampai 70.000 troy ounce emas dari tambang ini setiap tahunnya. Nah, kinerja fakta yang sudah kinerja operasional PSAB itu target produksi biasanya per tahunnya sekitar 171.000 troy ounce pada tahun ini. PSAB ini total lahannya yang di Blok DOP itu ada 4.000 hektar. Ada yang 200 itu sudah proses dikerjakan, dan ada yang 400 ini dalam proses pembebasan. Nah, total investasi di proyek ini menyerap dana sekitar 150 juta US dollar. Nah, uang ini didapat dari sisa penerbitan obligasi berkelanjutan 3, dan kemudian utang dari BNI itu sebesar 95 juta dolar. MDKA PT Merdeka Copper Gold adalah ini perusahaan yang memproduksi emas melalui anak usahanya PT Bumi Saksesindo dan PT Damai Saksesindo dan Cinta Bumi Saksesindo. Nah, kalau kita lihat ini pemegang sahamnya mayoritas itu siapa saja, ada PT Saritoga Investama itu sekitar 19,7%, kemudian PT Mitra Daya Mustika itu 13,466%, kemudian Pak Garibaldi Thohir itu sekitar 8,9%, PT Suwarna Arta itu 7,1%, Pemda Banyuwangi nah ini 5,23%. Lalu masyarakatnya sekitar yang dipublish, yang dicatatkan di pasar modal itu ada 45,45%. Yang menarik Mbah Giso adalah nama Pak Edwin Suryajaya ini, yang cap tato di hati Mbah. Maksudnya Pak Edwin Suryajaya ini kapasitasnya sebagai pengusaha yang bertangan dingin, begitu pula ditemani Pak Garibaldi Thohir. Nah, inilah yang membuat Mbah yakin untuk invest atau hold dalam jangka waktu yang midterm MDKA. Nah, kalau dilihat MDKA ini tahun 2020 akan meningkatkan produksi emasnya hingga 200.000 on. PSAB induk usaha dari J Resources Asia Pasifik Tbk adalah J Resources Mining Limited. Persentase kepemilikannya 92,5%. Induk usaha terakhir dari PSAB adalah JN Partner LP yang berkedudukan di Hong Kong, dengan kegiatan utama PSAB bergerak di bidang pertambangan mineral emas. Apa yang membuat tertarik Mbah untuk mencermati PSAB adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara PSAB dan MDKA.
Nah, usaha patungan ini melalui masing-masing intensitas anak usahanya, yaitu PT Pani Bersama Jaya atau PBJ yang mengendalikan IUP Pani, itu punya MDKA, dan PT J Resources Nusantara atau JRN yang mengendalikan 100% kepentingan dalam proyek ini. Nanti porsinya itu PBJ itu 60%, JRN atau anak usaha dari PSAB itu 40%, dan di dalamnya memang ada PPT. Nah, saat ini tambang Pani itu dalam proses eksplorasi melalui diamond drilling. Nah, masih ada lagi beberapa hal yang menarik, Mbak, adalah tentang yang pertama, pengembangan tambang emas di Blok D Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Blok D ini dalam proses pembebasan lahan sekaligus dia telah mempersiapkan infrastruktur tambangnya. Nah, rencana tambang emas di Blok D ini beroperasi di semester kedua tahun 2021 dengan potensi tambang emasnya sebesar 1,5 juta on troy. Nah, PSAB memang dari DOP ini berpotensi memproduksi sekitar 60 sampai 70 ribu on troy emas dari tambang ini tiap tahunnya. Nah, kalau melihat fakta kinerja PSAB, target produksi tahun ini adalah 171 ribu. Nah, di Blok D tadi ada lahannya itu sebenarnya ada 4.000 hektar. Namun yang sudah dikerjakan itu sekitar 200 hektar dan 400 hektar itu masih dalam proses pembebasan. SAB ini dari tahun ke tahun harganya ya berkutat melekat di seputar pantat. Yang Mbah kurang suka itu sebenarnya karena ini tidak sempat harus kita manfaatkan. Sejak tahun 2015 PSAB ini harganya ada di 274, di 2016 ada di 244, di tahun 2017 sekitar 174, di tahun 2018 sekitar 204, kemudian tahun 2019 sekitar 264, dan mulai kemarin sudah tembus sampai 308. Turun pun balik lagi ke 264. Untuk teman-teman yang belum punya bisa beli di sekitar 24. Tepatnya di spekulasi buy pertama ada di 268. Kalau tidak dapat silakan HK. Batas maksimal HK adalah 274. Kemudian spekulasi buy 2 ada di 236, spekulasi buy 3 ada di 226, open buy nya ada di 186 karena support ada di 173. Bila teman-teman sudah dapat, silakan TSL pertama ada di 308, TSL kedua ada di 328, TSL ketiga ada di 358, dan sel santai ada di 408. Bagi teman-teman yang terlalu optimis bisa pasang swing trade sell ada di 505, swing trade sell kedua ada di 560 bagi yang suka bermimpi, dan target impian tertinggi ada di 780. Kalau itu tidak terjadi-jadi, maka silakan bantalnya dibalik. Mungkin tidurnya miring, ngilernya terlalu banyak. Transaksi harian PSAB ini menarik untuk diamati sejak tanggal 22 Juli sampai 29 Juli. Tanggal 22 Juli transaksinya ada 6 juta saham, kemudian 23 Juli ada 2,6 saham, kemudian tanggal 24 Juli ada 2,3 juta saham, kemudian tanggal 27 Juli ada 6,7 saham. Kemudian tanggal 28 Juli ada di 5,2 saham, dan terakhir tanggal 29 Juli kemarin ada di 1,2.
Lalu siapa yang bertransaksi PSAP ini kok tiba-tiba menggelembung? Dan ini memang sebenarnya ada momentumnya karena beberapa negara mengalami resesi, itu pikirannya, sehingga emas menjadikan pegangan selanjutnya. Itu pikiran pelaku pasar. Lalu yang transaksi PSAP di tanggal 22 Juli sampai 29 Juli adalah penet B-nya adalah YP. Kemudian terbesar YP, disusul selanjutnya adalah CC, PD, NI, GR, dan KK. Nah, ini adalah sekuritas-sekuritas yang biasa dipakai retail, dan saya yakin ini tidak retail murni, ada campuran dengan sang bandar. Nah, sang bandar itu sang bandar siapa? Bentukan emiten atau bukan? Saya rasa bukan, karena dia tahu informasi dulu mulai koleksi PSAP. Lalu yang jual net sell adalah TPSH, CG, TSZ, BMU, BR, BK, dan GA. Ini adalah broker-broker yang biasa dipakai bandar, baju bandar secara murni. Lalu kesimpulan Mbah apa ini? Distribusi akumulasi. Kalau secara kasat mata belajar bandar merugi ya distribusi. Tapi kalau secara teknik trik taktik bisnis saham ini mulai akumulasi agak agresif dikit. Nah, kemudian kalau kita lihat foreign flow-nya sejak 29 Juni sampai 29 Juli, asing masih jual net sell-nya sekitar 16,5 juta lembar saham. Begitu. PSAB dari data KSIE yang terakhir bulan akhir Juni kemarin, siapa saja perusahaan asing yang pegang, kemudian lokal yang pegang siapa, maka bisa kita lihat datanya di bawah ini. Kalau kita cek secara sederhana fundamentalnya PSAB, misalkan kalau kita lihat TPS-nya itu kuartal 1 0,0001 US dollar, NPM-nya 2,15%, ROE-nya 1,79%, debt equity rasionya 218%, kemudian PER-nya 81,26 kali. Artinya ya kurang menarik, tapi menariknya bukan ini. Mbah sudah jelaskan di depan. Kalau diilustrasikan kayak kaca spion mobil, tapi kalau untuk prospek sebuah perusahaan kita lihatnya ke depan sesuai kaca depan mobil itu untuk melaju ke depan. Bagaimana kalau kita lihat harga saham MDKA dari tahun ke tahun? Nah, memang harganya dari tahun 2015 itu setelah stock split ya ini ya hitungannya 402, kemudian tutup tahun 2016 400, kemudian tahun 2017 di akhir tahun 2017 428, di akhir tahun 2018 700, dan akhir tahun 2019 kemarin adalah 1070. Dan kemarin harganya ditutup 1.800. Karena ini harganya emas naik, jadi kenaikan harga saham MDKA ini naik seiring dengan harga emas dunia. Kemudian memang kinerjanya dari tahun ke tahun itu membaik, terlihat dari asetnya yang terus meningkat, kemudian labanya juga meningkat, kemudian pendapatannya juga meningkat. Nah, itulah yang akhirnya tercermin pada harga saham MDKA. Kenapa Mbak tertarik dengan MDKA? MDKA ini produksinya emas, dan emas itu adalah mata uang sesungguhnya, ketika krisis pun dia akan naik itu. Nah, tapi yang dipilih bukan sembarang perusahaan emas, tapi pengendalinya adalah
mereka yang sudah sangat terpercaya, yaitu Pak Edwin Suryajaya. Hampir semua perusahaan yang dipegang Pak Edwin semuanya jadi dan sukses. Kemudian didampingi oleh Pak Garibaldi Thohir. Nah, itu sebuah pasangan yang sangat kapabilitas dan bukan seorang pengusaha yang kelas ecek-ecek, gampangnya ngomong seperti itu. Nah, kalau kita lihat struktur pemegang saham MDKA itu 45,4% itu adalah masyarakat, kemudian PT Sarito Gaim Bestama itu 19,7%, PT Mitra Daya Mustika itu 13,4%, Pak Garibaldi Thohir sendiri 8,9%, dan PT Suwarna Arta Mandiri itu 7,1%. Itu struktur pemegang sahamnya, dan Mbah yakin ini tiap tahun kinerjanya akan membaik karena selain ekspansi dan memang jelas grow-nya itu. PT Merdeka Copper Gold ini atau MDKA di kuartal 1 itu produksi emasnya naik menjadi 54.000 onan. Kemudian itu naik sekitar 16,4% dibandingkan kuartal yang sama tahun 2019, yaitu sebesar 46.000,5. MDK ini juga mencatatkan produksi tembaganya 1.785 ton pada kuartal pertama kemarin. Nah, itu. Kemudian MDKA telah mengembangkan 3 tambang. Nah, ini yang pertama adalah tambang emas di Tujuh Bukit melalui anak usahanya PT Bumi Saksesindo. Yang kedua adalah tambang di Wetar melalui PT Batu Tua Karisma Permai. Yang ketiga ada proyeknya di Emas Pani melalui PT Puncak Emas Pani Sejahtera. Nah, yang kedua ada pengembangan 3 proyek tembaga, yaitu pertama di Tujuh Bukit, yang kedua di patungan antara Pani yang merupakan usaha patungan MDKA dan J-Resources atau PSAB. Nah, yang ketiga adalah proyek asid iron metal atau AIM. Nah, di Wetar atau Morowali yang merupakan patungan antara MDKA dan Internal Singsang Group Limited. Itu sebenarnya yang mendasari ketertarikan Mbah di saham MDKA. Meski kita memang sejak harga 3.000 itu sudah koleksi MDKA sebelum stock split. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki MDKA, bagaimana cara belinya? Maka area B MDKA itu 1710 itu spekulasi base ke-1, 1610 spekulasi buy kedua, dan 1550 adalah spekulasi buy ketiga. Nah, untuk teman-teman yang sukanya trading santai, ya open buy saja. Pertama di 1380 dan open buy kedua di 1260. Kemudian open buy ketiga ada di 1120. Nah, support kuat MDKA ada di 890. Nah, kalau tidak dapat silakan HK. Nah, toleransinya HK berapa, Mbak? Boleh misalkan 1800 HK, tapi yang penting kata kuncinya adalah MM. Nah, kemudian TESEL ke-1-nya adalah di 1900. TESEL kedua ada di 2070, TESEL ketiga ada di 2150. Kalau teman-teman ingin santai sell, open sell aja di 2260. Kemudian target swing trade untuk sell adalah di 2640 dan target swing trade sell kedua ada di 3000. Tapi kalau teman-teman yang inginnya suka bermimpi di dunia yang indah,
dan jangan sampai mimpinya itu ngiler. Kalau ngiler nanti bantalnya dibalik ya biar cepet bangun. Itu bisa harganya di 4.669. Itu target MAPTEM-nya. MDKA ini mulai cukup menarik. Ini volumenya gede sejak tanggal 8 Juli itu mulai menggelembung 5 kali lipat dari rata-rata harian sebelumnya. Begitu pula untuk tanggal 9 dan tanggal 13. Nah, penggelembungan volume lagi ada di tanggal 21, 22, 23. Masih lagi dan membesar lagi 27 dan 28. Nah, memang itu adalah ketertarikan pelaku pasar pada kenaikan harga emas yang terjadi. Lalu kalau kita amati siapa yang bertransaksi dan bagaimana kesimpulan itu adalah distribusi atau akumulasi. Maka kita lihat MDKA ini yang beli adalah CS itu banyak sekali 47 jutaan ya itu. Kemudian disusul oleh ZP, YP, AI, NI, dan KI. Nah ini campur nih yang akumulasi CS nih, institusi asing atau bandar anggapnya. Kemudian siapa yang jual? Yang jual adalah BDI, UMS, LG, AKRX, BK. Nah ini PD dipakai meskipun lokal. Kemudian seperti biasa itu ada gerombolannya bandar pula yang sell. Nah lalu kesimpulannya sebenarnya apa sih Mbak? Kalau kesimpulan memang secara kasat mata akumulasi CCS, tapi kawan-kawannya juga jualan pula, jadi kayak seperti tidak kompak. Intinya kalau secara kedepannya karena ini bisnis emas dan harganya memang naik dan mata uang sesungguhnya itu adalah emas, maka kalau Mbah simpulkan ya beli saja bertahap sesuai beli dan jualnya yang sudah Mbah sebutkan tadi. Lalu kita lihat ini transaksi foreign flow-nya. Kalau dilihat foreign flow-nya ini foreign itu asing itu net base besar 417 jutaan. Artinya biasanya memang kalau asing beli di saham-saham yang baik biasanya ya masih naik. Artinya apa Mbah? Yang pesannya ya silakan beli secara bertahap. Sesuai data dari KSIE, MDKA ini yang data terakhir bulan Juni, siapa yang pegang lokalnya siapa, asingnya siapa, maka akan bisa kita lihat seperti di bawah ini. Kita cek analisa fundamental sederhana berdasarkan laporan keuangan yang kuartal kemarin. MDKA ini NPM-nya 14,4%, ROE-nya 11,97%, debt equity rasionya 81,41%. Kemudian kalau kita lihat PER-nya dengan harga kemarin 1.800 itu ada di 40,36%, sedang IPS-nya ada di 0,0007 US dolar. Artinya kalau kita lihat laporan keuangannya MDKA ini ya bagus, makanya harganya ya juga mahal dan itu akan terus naik seiring dengan prospek dari harga emas dan kapasitas produksi yang terus ditingkatkan oleh MDKA. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.